salah satu paragraf atau dari sebuah teks kata-kata tertentunya dihilangkan atau diberikan tanda titik-titik ya, atau rumpang ya dalam istilahnya. Kemudian kita diminta untuk menganalisis kata yang tepat untuk melengkapi teks rumpang tersebut. Jadi ada beberapa kata-kata yang dihilangkan dari dalam teks itu, jadi sehingga teksnya itu tidak lengkap. Nah, kita diminta untuk mengisi kata-kata yang hilang tersebut. Nah, kita kan bingung nih cara jawabnya seperti apa. Nah, ini jangan khawatir, kita punya caranya untuk menjawab soal-soal seperti itu. Yang pertama adalah kita harus mengenali parts of speech ya. Parts of speech itu adalah kelas kata, di mana di dalam bahasa Inggris itu terdapat 8 kelas kata ya. Ada pronoun, ada noun, ada verb, ada adverb, ada conjunction, ada adjective, ada preposition, dan satu lagi interjection. Namun interjection itu kan kata seru ya. Jadi interjection itu tidak ada di dalam soal ujian mandiri literasi bahasa Inggris. Karena itu dipakainya dalam bahasa lisan ya. Seperti oh my god, seterusnya Jesus Christ ya, dan lain sebagainya. Jadi yang kita pakai adalah kata-kata yang kelas kata yang umum yang ada di dalam literasi bahasa Inggris ujian mandiri. Nah, yang pertama kita harus mengenali kelas kata ini satu persatu. Yang pertama adalah adanya pronoun atau kata ganti. Nah, kenapa disebut kata ganti? Kata ganti ini adalah menggantikan nama kita. Jadi di sini kehadiran kata ganti itu penting untuk menggantikan nama kita. Bayang kalau misalnya semua nama kita sebutkan satu-satu ya. Ada misalnya Ina, Nina, Ali, dan seterusnya. Nah, itu bisa digantikan dengan kata they mereka. Ataupun saya digantikan, Mr. Yadi digantikan dengan I, gitu ya, dan seterusnya. Jadi di sini kata ganti itu menggantikan nama kita dan fungsinya itu ada sebagai subjek, ada juga sebagai objek. Subjek itu biasanya di awal kalimat, sementara objek itu adalah yang mendapati perlakuan atau setelah kata kerja aktivitasnya. Jadi ininya yang Ayu Dewi ya, subjek itu Ayu Dewi see it ya, ataupun nama ataupun kata benda ataupun kata benda abstrak. Kalau objek itu yang ada di belakang setelah aktivitas. Nah, biasanya kalau kata ganti itu selain berupa nama juga berupa tadi subjek atau objek. Nah, bisa juga berupa bendanya langsung disebutkan ya. Misalnya tadi yang dimaksud dengan kata benda asli ya, misalnya the chair, the man, the chair, the man, atau misalnya apa, tempat juga bisa ya, the school dan sebagainya. Kalau objek itu berarti yang ada di belakangnya. Nah, seterusnya juga ada yang disebut dengan noun. Noun itu adalah kata benda. Kata benda itu ada dua, ada yang singular, ada yang plural. Kalau singular itu artinya single, tunggal ya. Jadi katanya hanya ada satu ya, atau satu buah. Sementara plural, plural itu artinya jamak, berarti lebih dari satu. Atau dengan kata lain minimal dua. Nah, biasanya kalau yang singular itu bisa pakai kata one atau atau en ya, di mana itu untuk menunjukkan satu benda yang pengucapannya itu konsonan, misalnya a university ya. Tapi kalau an itu untuk menunjukkan sebuah benda yang pengucapannya vokal, misalnya an umbrella. Selanjutnya singular dan plural ini juga mungkin nanti bentuknya ada yang beragam juga, selain pakai s atau es ya untuk yang pluralnya, ada juga yang tidak beraturan, misalnya kata benda peace tetap dengan peace ya, atau man dengan man, woman jadi women, dan seterusnya. Selanjutnya yang kedua yang paling sering ditanyakan, yang ketiga yang paling sering ditanyakan adalah kata kerja. Nah, kata kerja ini ada banyak macamnya berdasarkan jenis waktu. Nah, biasanya kita yang dilihatnya dari keterangan waktunya ya. Nah, salah satu contohnya adalah yang berkaitan dengan past tense ya. Jadi kalau misalnya di sana ada keterangan waktu yang berbunyi atau diawali dengan kata lasan, berarti itu menunjukkan kata kerja bentuk kedua ya. Ada juga misalnya yang menunjukkan masa depan, future. Nah, itu berarti menunjukkan kata kerja ke satu, tetapi diawali dengan models will. Selanjutnya ada juga kata kerja ke satu ya. Itu menandakan peristiwa yang berulang atau kebenaran umum ya. Misalnya I go to school every day.
Nah, go-nya itu harus bentuk ke satu. Kalau kedua kan jadinya masa lampau jadi when ya. Selanjutnya ada juga bentuk yang ketiga. Nah, kalau yang ketiga ada ciri khasnya diawali dengan have, has atau had ya. Baru kesananya ketiga. Dan yang ketiga ini diartikan dalam bahasa Inggris artinya baru saja, sudah atau pernah. Misalnya bisa salah satu ya. Misalnya baru saja. Nah, baru saja makan bisa, sudah makan bisa. Tapi kalau pernah makan kan tidak, kurang cocok ya. Tapi kalau misalnya baru pergi, sudah pergi, atau baru saja pergi, sudah pergi sama pernah pergi kan itu pas. Jadi pengartiannya itu bisa baru saja, sudah atau pernah, tergantung dari kata yang diartikannya. Nah, itu diawali dengan have atau has atau had dan diikuti dengan kata kerja ketiga. Misalnya saya sudah pernah pergi ke Paris. I have gone to Paris. Atau saya sudah makan. I have eaten. Jadi semuanya harus bentuk ketiga. Ada juga yang bentuknya yang ing. Nah, artinya itu yang sedang berlangsung. I am eating berarti menandakan saya sedang makan. Nah, kalau misalnya sedangnya di masa lalu bisa nggak? Peristiwa yang sedang dilakukan tapi di masa lampau bisa, tapi harus ada dua kejadian. Misalnya aku sedang makan ketika dia datang. I was eating when he came. Seperti itu. Nah, ini yang dimaksud dengan verb. Verb juga ada, selain dilihat dari tensisnya juga dilihat dari perubahan bentuknya. Ada yang pakai ed dan ada yang pakai ed apa, tambahan d, ada yang ed juga. Nah, itu yang disebutnya dengan regular, perubahan kata kerja berdasarkan waktu tapi menambahkannya secara teratur dengan menambahkan d atau ed. Misalnya dari kata apa, book jadi book, ada ed-nya ya. Atau ada juga yang irregular di mana perubahan kata kerjanya tidak beraturan. Misalnya dari come jadi came gitu ya. Datang sekarang jadi datang masa lampau menjadi came. Ya. Nah, itu ada dua jenis. Jadi dilihat dari tensisnya, yang kedua dilihat dari perubahan katanya. Selanjutnya ada juga yang disebut dengan adverb. Adverb itu adalah kata keterangan. Nah, keterangan apa? Keterangan yang menjelaskan kata kerja, menjelaskan aktivitasnya. Aktivitasnya seperti apa? Misalnya manner ya, dilihat dari mannernya. Manner itu berarti cara melakukannya. Misalnya kebanyakan di sini diakhiri dengan kata ly ya. Misalnya dia berjalan dengan perlahan, slowly, atau dia berbicara dengan keras, loudly. She speaks. Nah, berbicara ini seperti apa? Berbicara dengan keras. She speaks loudly. Ya. Kebanyakan pakai ly ya. Nah, di manner juga ada yang tidak pakai ly, misalnya she studies hard. Nah, hard di situ sudah menandakan bahwa dia belajar dengan giat. Tapi ada juga yang pakai ly, she studies, she hardly studies. Nah, itu artinya beda lagi. Jadi dia hampir tidak pernah belajar, sulit untuk belajar gitu ya. Jadi ly ini menandakan manner. Ada juga aktivitas yang ditandai dengan waktunya. Kalau waktunya ini berarti kan tadi kaitannya sama tensis ya. Masa lampau, masa depan, masa sekarang, dan seterusnya. Nah, tempatnya kapan aktivitas itu dilakukan? Nah, ini ada tempatnya, ini disebut dengan adverb of place. Ada juga adverb of frekuensi. Jadi, frekuensinya seperti apa? Apakah selalu, sering, setiap hari, dan seterusnya. Nah, itu ada frekuensinya. Misalnya always, often, dan seterusnya. Nah, itu yang disebut dengan adverb. Ada juga kata sambung. Kata sambung ini disebut dengan conjunction. Conjunction ini banyak macamnya. Misalnya ada yang antar kata, ada yang menyambungkan kalimat majemuk. Misalnya but, and, so, or ya. Itu kan disingkatnya baso tuh. Itu menyambungkan antar kalimat yang pendek ya. Ada juga yang panjang, misalnya because, although, however, dan seterusnya. Nah, ini biasanya untuk menyambungkan kata atau kalimat ya. Selanjutnya ada juga adjektif. Nah, adjektif ini beda sama adverb. Kalau adverb tadi menjelaskan kata kerja, kalau adjektif menjelaskan noun, menjelaskan kata benda. Jadi menjelaskan pelakunya nih atau objeknya seperti apa. Bisa dijelaskan secara fisiknya, misalnya tinggi, pendek, murah, mahal, jelek, ya, bagus. Nah, itu disebutnya adjektif. Nah, adjektif ini ada 4 ya. Secara fisik ya, yang tadi misalnya tinggi, rendah, pendek. Ada yang secara sifat, misalnya sifat itu yang tadi yang jelek, bagus, dan seterusnya. Ada juga adjektif itu secara tempat, misalnya ini pakai to be ya, menjelaskan tempat, berarti ini didukung dengan preposition, misalnya I am in here. Nah, itu kegunaan dari adjektif.
Selanjutnya, adjektif juga bisa menjelaskan posisi suatu benda, misalnya atau profesi suatu benda ya. I am a teacher. Nah, di situ I am a I am a smart teacher ya. Nah, di situ bisa menjelaskan gurunya seperti apa. Atau I am a teacher juga itu bisa. Jadi profesi saya adalah seorang guru ya. Selanjutnya di sini juga yang terakhir adalah preposition. Kalau preposition itu apa? Kata depan. Nah, ini pendukung dari kata-kata yang lainnya, menjelaskan eh, keadaan si subjeknya atau objeknya. Bisa dengan kata in, on, at ya. Seterusnya bisa juga dengan pakai by dan seterusnya. Nah, biasanya yang sering muncul itu antara in, on, at ya kalau preposition itu. Jadi kalau in itu menggambarkan sesuatu yang general, on itu menggambarkan yang sesuatu yang spesifik, sementara at menggambarkan sesuatu yang sangat spesifik. Nah, ini mungkin juga harus kita bahas secara sekilas nih preposition ini karena kita suka istilahnya apa ya suka kebalik ya antara in, on dan at. Padahal ini juga yang sering muncul di teks rumpang ini penggunaan in, on dan at. Bentar kita coba rangkum sedikit nih. Bikin tabelnya nih. Nah, kalau di waktu itu kan yang paling tinggi apa? Misalnya di waktu ya, di time. Itu kan yang paling tinggi berarti pakainya yang in, yang general, yang mulai dari abad, ya, tahun, sampai terakhir dibatasi di bulan. Ya. Selanjutnya di bawah bulan ada apa? Ada tanggal. Nah, berarti kalau on pakai tanggal disebutnya spesifik. Misalnya Desember ya. Nah, atau hari. Nah, kan bulan dibagi jadi hari lagi tuh. Hari dibagi jadi jam. Jadi ini yang paling kecil ya. Jadi urutannya kita kalau mau mengingat-ingat ini yang paling besar atau disebutnya general. Ini yang spesifik. Ini yang sangat spesifik. Selanjutnya ada juga yang di waktu tempat. Tempat juga sama seperti itu. Jadi ini yang paling besar. Mulai dari bumi ya, terus in the world, terus benua ya, terus juga kota ya, sampai ke mungkin kawasan masih bisa ya. Tapi yang lebih umum itu biasanya kota. Misalnya in Bandung. Nah, Bandung dibagi lagi jadi jalan, Ciamplas, ya kan? Nah, kalau yang at berarti lebih spesifik. Di Ciamplas itu ada apa aja? Bisa jadi kan di Ciamplas itu ada toko ya, at the shop berarti itu. Jadi penggunaannya itu harus seperti ini ya, in, on, at. Supaya kita tidak lupa, jadi kita sebutkannya secara berurutan. In, on, at. General, specific, very specific. Nah, itu seputar preposition. Jadi, kalau kita mau mengerjakan teks tumpang, kita harus mengenali dulu parts of speech-nya tadi ya. Ada pronoun, ada noun, ada verb, ada adverb, ada conjunction, ada adjective, dan preposition. Terus yang kedua adalah kenali bagian yang kosong. Yang kosong ini apa? Subjek, predikat, atau objeknya. Kalau subjek berarti kemungkinan diisi dengan pronoun atau noun ya isiannya. Berarti ini kalau misalnya enggak orang selain orang, pokoknya bukan aktivitas saja, bukan juga keterangan tempat, waktu dan seterusnya. Jadi ini kalau misalnya enggak kata ganti, kata benda. Yang selanjutnya kalau predikat berarti diisi dengan verb, diisi dengan kata kerja yang kosongnya. Kalau yang ini kan biasanya sebagai subjek, jadi ini pelaku. Kalau yang ini aktivitas dari pelakunya apa? Nah, ini yang harus kita bisa bedakan adalah tensisnya. Kita lihat keterangan waktunya. Ya. Lalu kita juga lihat to be-nya.
To be juga kan menyatakan aktivitas ya, menyatakan selain aktivitas. Maksudnya seperti ini, misalnya laparnya sekarang pakainya I am hungry. Tapi kalau laparnya di masa lampau jadinya I was hungry. Jadi to be itu menggantikan aktivitas. Nah, selanjutnya predikat juga ditandai dengan modals ya. Kata kerja bantu. Ada misalnya bisa gunakan will, would, atau should ya, tergantung dari waktu yang digunakan atau tergantung dari eh, fungsinya. Misalnya antara should sama must kan beda. Kalau should itu lebih ke saran, kalau must itu lebih ke keharusan. Selanjutnya ada juga objek. Nah, kalau objek sama dengan subjek ini, kalau kemungkinan diisinya antara pronoun dan noun. Jadi ini kata ganti atau kata benda. Dan kata benda itu tidak terbatas pada benda yang asli ya. Jadi kata benda itu bisa jadi orang itu sendiri, bisa jadi kata benda real ya, misalnya meja, kursi dan seterusnya. Bisa juga kata benda itu adalah kata benda abstrak. Misalnya information, information itu juga kata benda ya. Atau berita, berita juga kata benda ya. Atau kata-kata lain yang bisa ditempatkan sebagai subjek atau objek. Seperti itu. Nah, setelah kita tahu bagian yang kosongnya, baru kita lihat pilihan jawaban. Kira-kira yang cocok yang mana? Oke, kita lihat contohnya di sini. Eh, ini tentang Alexander the Great ya. Dilahirkan di Makedonia in 356 before century katanya ya. Nah, kata-kata yang kosong adalah setelah kata den. Kita lihat pilihan jawaban di sini semuanya adalah tentang kata kerja. Nah, cara paling mudah adalah di sini kita mengenali tensisnya, keterangan waktunya ya. Tensisnya itu dari keterangan waktunya. Ini 356 sebelum Masehi, berarti ini past tense. Kalau past tense berarti kata kerja kedua. Jadi jawabannya benar adalah yang D. Nah, kebanyakan teks tumpang ini seperti ini ya. Jadi yang ditanyakan adalah kata kerjanya. Oke, sebelum ke soal, apakah ada yang mau ditanyakan dulu adik-adik? Gimana adik-adik, ada yang mau ditanyakan dulu? Sudah cukup jelas nih. Kalau cukup jelas, bisa silakan dicoba latihan soalnya. Mungkin 5 soal ya. Nomor 1 sampai 5 nih jawabannya apa. Nah, karena ini kita ada 2 slide, nah, nanti adik-adik bisa lihatnya di kolom chat itu ya. Tadi saya udah bagikan tuh PPT-nya, jadi biar mengerjakannya lebih mudah. Oke, silakan kerjakan dulu.
Oke, gimana adik-adik kira-kira sudah dikerjakan nih latihan soalnya? Ada 9 orang nih yang join. Silakan dicoba nih. Munzilul, Ahmad Mazid, Aldo, Nikita, Arinta, Dewi, Dinda, Eka, Rahman. Gimana kira-kira adik-adik? Satu, ini tentang kata kerja. Dua, ini semuanya tentang kata kerja nih. Jadi sepertinya lebih untuk dijawab ya. Oke, nomor satu jawabannya apa nih? B, C, D, E. Gimana Bagas? Bagas bisa coba jawab. Nomor satu apa? Rahman, Muhammad Rahman Bagas. Masih di sini? Oh ya, nomor satu apa nih? HP-nya agak lag tadi. Gimana? Tadi HP-nya agak lag, Kak. Oh, oh iya siap. Oke, bila bisa di ini dulu, mungkin dilihat dulu. Oke, Rahman jawabannya A ya. Expecting ya. Oke, lain ada yang menjawab juga nggak? Kita lihat di sini. These norms, norma-norma ini are the bla 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 ways ya. Nah, di sini ada kata benda ways ya.
Sementara yang kita cari di sini adalah kata kerja. Nah, kalau misalnya di sini kata benda, berarti di sininya juga bukan kata benda, jadi tidak bisa double ya. Misalnya di sini kita lihat ada berupa kata benda, yaitu yang pilihan C ya, expectation. Jadi yang ada akhiran ion-ion itu adalah kata benda. Nah, kalau kata benda tidak bisa langsung seperti ini, harus ada kata of. Nah, itu baru bisa. Ya. Misalnya ways of behavior. Nah, ini kan kata benda dua-duanya. Berarti pilihan yang C sudah pasti salah. Nah, sekarang kita tinggal pilih A, B, D, E. Nah, dalam bahasa Inggris juga itu terkenal ada istilahnya kata sifat yang bisa berakhiran ed atau ing ya. Nah, di sini kita pernah mendengar mungkin antara bore sama boring ya. Jadi kalau misalnya untuk orang itu pakai kata sifatnya itu yang ed ya. Jadi bore. Tapi kalau misalnya selain orang pakainya yang ing. Misalnya I am bored, saya merasa bosan. Tapi kalau misalnya menjelaskan pelajaran, misalnya uh, the, the physics class is so boring. Nah, kalau misalnya menjelaskan selain orang, itu pakainya ing. Atau contoh yang lain, misalnya I am interested in playing. Nah, interested kan pakainya, bukan interesting ya. Nah, begitupun dengan yang I am interested in playing football. Nah, itu menjelaskan orangnya. Saya tertarik dalam bermain bola. Tapi kalau permainan bolanya dijelaskan, berarti pakainya ing. Playing football is an interesting activities. Nah, begitupun di sini. Jadi yang lebih tepat itu pakainya expected way ya. Karena ini menjelaskan eh, norma-norma yang diharapkannya. Jadi di sini itu lebih ke pasif ya. Jadi ada istilahnya juga yang pasif dan yang aktif. Ini adjektifnya lebih tepatnya yang B ya, bukan expecting. Kalau expecting itu yang yang mengharapkan, tapi kalau expected itu yang diharapkan ya. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B. Oke, selanjutnya nomor 2. Nomor 2 di sini adalah oke, titik-titik ya, titik-titik members we must live. Nah, bla 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 anggota masyarakat kita harus hidup dalam aturan-aturan. Berarti di sini menyatakan anjuran ya, atau ketentuan yang harus dipenuhi oleh anggota masyarakat. Nah, ini lebih tepatnya apa? Karena ini ada tujuannya di sini, kita harus kan di sini semuanya pakai kata kerja nih untuk menerima, diterima, menerima sama diterima tanpa tuh ya. Jadi yang lebih tepat apa? Yang lebih tepat adalah yang A ya. Untuk menerima, jadi lebih ke aktif ya. Untuk menerima anggota masyarakat, maksudnya di sini adalah aturan-aturannya ya. Aturan-aturan yang harus kita patuhi gitu. Nah, kenapa kita nggak pakai be ya? Karena ini adalah awal kalimat ya. Kalau awal kalimat itu cukup pakai to infinitive aja. Jadi untuk menerima anggota masyarakat, kita harus hidup dengan aturan-aturan di mana masyarakat imposes on us ya, perlakukan kita. Oke, tadi ya, masih kurang tepat ya, nggak apa-apa. Ya. Memang soal-soal closed stack ini agak rumit ya, karena kita uh, harus paham apa ini istilahnya grammarnya. Oke, selanjutnya nomor 3. Nomor 3 di sini bla 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 a deviant. Since he or she is not following the standard rule of behavior. Nah, pilihannya di sini semuanya kata kerja ya, dikaitkan. Kait ini semuanya to be nih.
is regarded, are regarded, is regarded. Ini ada by-nya, ini ada as-nya. Tapi semuanya lebih ke kalimat pasif ya. Nah, berarti kita harus melihat subjeknya. Subjeknya ini mulai dari awal kalimat, jadi someone. Someone ini adalah eh, tunggal ya, tunggal. Jadi kalau tunggal itu pakainya is atau are. Someone, seseorang ya, pakainya adalah is ya. Jadi yang pakai is antara A sama C yang lebih tepat yang mana? By atau S? Ya betul Eka, ini is. Nah sekarang pilihannya antara by sama S yang lebih tepat yang mana? Dikaitkan sebagai ya. Jadi yang lebih tepat adalah yang S. Ya. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke, selanjutnya nomor 4. And spoon bla 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 during the playing and spoon. Nah, ini harus ada kesetaraan ya. And spoon bla bla bla. Kita lihat di sininya dipilih jawabannya. Standing to stand, stand, stands pakai S atau kata kerja ke yang ke terakhirnya stood ya. Kata kerja yang kedua. Nah, kita lihat di sini ini kan kalau misalnya ada n berarti kata kerjanya itu harus sama, harus seimbang. Jadi kalau kata kerja ke satu semua gitu ya. Nah, kita lihat di sini sini ada kata-kata it ya, ini kata kerjanya nih. Ini ada obey juga. Obey, ini ke satu, it ke satu. Berarti ke sini juga harus ke satu. Berarti yang ke satu yang stand. Jadi jawabannya adalah yang C. Ya, nomor 4 jawabannya yang C. Selanjutnya nomor 5. Society bla 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 expected to follow. Kalimat memerlukan concurred ya, subject predicate. Jadi di sini every member of society apa nih? Ini berarti harus kata kerja nih. Every member itu adalah bentuk yang tunggal ya karena ada kata every. Berarti mana? Is, was, are, were atau be. Nah, di sini bentuknya adalah present ya. Tadi kan stand-nya pakai pakai kata kerja ke satu, obey ke satu semua. Berarti ini antara is atau was, mana yang ke satu? Is atau was? Jawabannya adalah yang A, is ya. Oke. Kayaknya adik-adik cukup kebingungan ya dengan soal causal text ini. Oke, tadi mungkin bisa dianggap sebagai latihan soal nih. Nah, sekarang dicoba lagi, mungkin yang ini sudah ada pencerahan ya dari penjelasan-penjelasan yang sebelumnya. Atau barangkali ada yang mau ditanyakan dulu nih, supaya bingungnya nggak nambah gitu adik-adik ya. Karena nanti di ujian mandiri juga beberapa perguruan tinggi negeri itu menerapkan soal closed text ya, walaupun tidak semua, tapi ada beberapa yang menerapkan. Contohnya yang ini itu diambil dari soal-soal UGM ya. Memang eh, jenis soal itu tergantung dari universitas yang mengujikan, tapi kalau untuk literasi itu pasti ada. Nah, kalau closed text itu adalah alternatif pilihan dari perguruan tinggi yang mengadakan masing-masing gitu. Oke, silakan dicoba nih. Nomor 6 gimana sampai nomor 10?
Oke, silakan. Ada yang masih bingung nggak kira-kira? Rahman gimana? Tadi coba menjawab kan, ternyata Rahman masih belum tepat nih. Kira-kira kendala yang dihadapi sama Rahman atau apa nih? Atau Eka tadi yang coba menjawab juga itu masih kurang tepat. Apa ada yang perlu dijelasin lagi nggak, Rahman atau Eka atau yang lainnya juga kalau mau bertanya boleh supaya Sebenarnya aman sih Kak. Cuma kendalanya biasanya antara dua pilihan gitu. gimana Rahman suaranya kurang jelas nih. Gimana? Biasanya kendala saya itu antara dua pilihan gitu Kak. Jadi Hmm. tadi itu yang saya jawab itu antara dua pilihan. Tapi saya jawab yang salah gitu. Mungkin masih kurang di grammarnya. Nah, sebenarnya pilihan Rahman itu mendekati benar ya. Nah, cuman di sini tuh kadang-kadang di soal literasi itu seperti itu, ada yang sangat tepat, ada yang tepat. Nah, ini dari pemaknaan aja mungkin gitu ya, Rahman. Jadi kalau misalnya nanti Rahman kembalikan ke wacana, itu kan kalau misalnya tadi yang contohnya yang ini kan yang kita bahas tadi tuh ada itu tadi sudah dijelaskan sedikit nih. Ada sebelum kata benda, ini kan kata benda nih. Kata benda ya. Kata benda itu biasanya kata sifat. Nah, kata sifat itu bisa bisa ed, bisa ing ya, tergantung dari bentuknya diartikan pasif atau aktif. Nah, yang aktif itu biasanya ing, yang pasif itu biasanya ed. Terus pilihan yang keduanya mungkin dilihat dari clue-clue yang kata-kata sekitarnya aja ya. Misalnya tadi yang ini ya, ini kan, nah ini kan it ya, ini obey. Nah ini petunjuk bagi kita untuk mengisi yang ini. Karena kalau biasanya ada kata penghubung, ya, ini tensisnya tuh semuanya harus sama. Jadi di sini kita juga harus mengisi kata kerja yang sama. Nah itu bisa dijadikan petunjuk ya bagi Rahman, bagi adik-adik yang lain juga. Oh ini tuh ternyata ke satu semua, berarti ini ke satu. Kalau pilihannya berupa kata kerja. Mungkin harus ini sih harus latihan lagi ya. Oke, silakan nih nomor 6 sampai 10 gimana? Nomor 6 gimana? Bla 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 to individual. Ya, kita lihat di sini pilihan jawabannya adalah kata kerja semua nih. Are applied, ya. Applies, applied, apply, applying. Nah, kita lihat di sini other norms ya, norma-norma lainnya. Ini ada S-nya, berarti ini adalah plural ya. Makanya di sini juga kata kerjanya harus kata kerja yang jamak ya. Jamaknya adalah yang diaplikasikan ya, lebih cocoknya berarti pakainya to be-nya yang are applied ya. Norma-norma lainnya juga diaplikasikan terhadap individual ya, secara individual. Selanjutnya nomor 7 ini ada kata kerja bantu modalsnya ada will, ada would. Kita lihat nomor 7 di sini for example an onlooker and a doctor bla bla bla
Di sini ada kata kerja were, to be were ya, bentuk kedua. Makanya kalau di sininya were, di sininya juga harus bentuk kedua juga. Ya, ini kan ada were. Ini ada pengandaian ya, bentuk kedua ada were, makanya di sininya harus bentuk kedua. Bentuk kedua dari will adalah would ya. Jadi jawabannya nomor 7 adalah yang A. Oke, nomor 8. Serius car crash bla bla bla. Nah, ini yang beberapa orang gitu ya. Yang beberapa orang yang itu pakainya which ya. Nah, ini karena ini ada kejadian gitu ya, sebab akibat, maka yang paling tepat adalah pakainya yang in which. Ini saya percepat aja ya. Selanjutnya 9. Demand that he or she demand. Demand itu kata kerja ke satu, maka di sini harus juga kata kerja ke satu. Ini would demand or she. Sini harus ke satu juga. Jadi 9 adalah yang A, give. Oke, 9 yang A. Satu lagi yang 10. The role of the onlooker might simply bla bla bla. The person to stay out of the way. 10 apa nih? 10 itu sama kayak yang tadi. Ini harus bare infinitive, harus kata kerja yang aslinya. Berarti jawabannya adalah yang require, yang E. Oke, tadi close the text sudah beres nih. Itu soal alternatif ya sebenarnya. Selanjutnya ke wacana mungkin. Apa ada yang mau ditanyakan dulu sebelum ke wacana? Nah, kalau ini soal yang wajibnya pasti ada di UN. Soal literasinya. Jadi gampangan mana nih adik-adik? Gampangan close atau gampangan literasi? Close ya lumayan susah ya close karena harus paham grammarnya ya. Tapi close ataupun literasi dua-duanya sama ya adik-adik. Dua-duanya itu memerlukan latihan ya. Karena tanpa latihan juga kita tidak terbiasa dengan kosakatanya, juga kita tidak tahu dengan bentuk-bentuk pilihan pertanyaannya ya. Jadi intinya kembali lagi ke latihan ya. Makin sering latihan juga akan mempermudah kita mengenali bentuk-bentuk soal yang muncul di ujian mandiri nanti. Oke, gimana nih? Bisa dicoba mungkin kalau tidak ada pertanyaan, coba ke literasinya aja. Silakan dicoba nih soal literasinya aja kalau misalnya ini baru pertanyaan.
kita berbicara tentang Mahatma Gandhi nih. The following statement are true about Mahatma Gandhi except pertanyaan berikut benar tentang Mahatma Gandhi kecuali apa? Gimana adik-adik, nomor 7 jawabannya apa? Nomor 7 Mahatma Gandhi. Jadi di sini disebutkan mana nih yang benar kecuali mana? Nah, ini yang A, studying in Britain was against Hindu principle. Ini benar ya, karena kan di situ ada perkataan bahwa nah, Hindu religion didn't allow voyages abroad, tidak mengizinkan pergian keluar ya. Siapa tadi yang jawab? Yang jawab Rahman ya. Jawabannya soalnya ya. Didn't like the idea of Hindu Muslim unity in India. Nah, ini benar ya. Jawabannya adalah yang E. Justru Mahatma Gandhi itu suka dengan ide penyatuan Hindu dan Muslim. Tapi pada kenyataannya ternyata perjuangan untuk menyatukan, ya Dewi juga benar, Hindu dan Muslim itu susah ya. Bahkan di sini disebutkan kan dia sangat bersemangat ya dalam menyatukan Hindu dan Muslim. Tapi tidak susah ternyata orang Hindu dan Muslimnya disatukan, bahkan hingga negara Muslim itu terbentuk sendiri menjadi negara Pakistan, berpisah dari India. Jadi jawaban yang benar adalah yang E. Nomor 8-nya apa nih? The passage above mainly deals with Mahatma Gandhi apa? Mahatma Gandhi apa nih? Nomor 8-nya. Nomor 8-nya bicara tentang apa? Di sini apakah dengan pencarian prinsip, apakah dengan melawan rasisme, atau political career, atau experience to identify his life, atau political struggle. Mana nih yang lebih tepat? Oke, silakan Dewi sama Rahman, mungkin ada lagi jawaban yang tepat nih. Nomor 8 apa? Jawabannya. Kalau yang lain mungkin selain Dewi sama Rahman, jawabannya apa nomor 8? Di sini disebutkan ya bahwa dia punya keinginan untuk memerdekakan bangsa India, juga sebenarnya di sini disebutkan juga bahwa dia adalah leadership ya, leadership untuk memimpin kemerdekaan India. Berarti di sini kalau pemimpin kaitannya dengan politik ya. Jadi jawaban yang benar nomor 8 ini adalah political career ya.
Lalu nomor 9, kita bisa menyimpulkan dari hal tersebut, dari wacana tersebut ya. Apa nih yang benar tentang Gandhi kecuali 9 ini yang paling sulit apa? Yang paling sulit itu ternyata bukan memerdekakan bangsa ya, tapi memerdekakan pikiran agar bisa mengikuti prinsip tadi eh, tiga kepercayaan ya, tanpa kekerasan, toleransi pada beragama, sama kebenaran. Jadi nomor 9 jawabannya apa nih? Dikasih clue tuh 9 tadi. Nomor 9 apa nih? Jawabannya apa? Jadi 9 jawabannya adalah yang D. Ya. Ternyata kan yang lebih susah itu bukan memerdekakan bangsa, tapi memerdekakan ini perjuangan apa? Perjuangan untuk nah ini nih. The fight for independence was difficult one. Jadi perjuangan untuk kemerdekaan itu memang sulit, tapi lebih sulit perjuangan untuk anti kekerasan, toleransi beragama dan kebenaran. Jadi jawabannya nomor 9 adalah yang D. Nah, ini kan salah ya. He had the hardest time. Padahal yang paling sulit itu ini perjuangan untuk anti kekerasan, toleransi beragama dan kebenaran. Bahkan dia sampai berpuasa ya. Gandhi started fasting to death as a protest against fighting between India and Pakistan. Jadi sebagai bentuk protes anti kekerasan. Sampai sekarang kan India sama Pakistan itu nggak akur. Ya. Nah ini sebenarnya Gandhi itu berusaha untuk menyatukan India dan Pakistan. Tapi susah. Sampai sekarang India dan Pakistan tidak akur. Ya. Bahkan Pakistan sendiri kan berdiri jadi negara sendiri ya, lepas dari India dulunya. Gitu. 1948. Oke, selanjutnya nomor 10. Nomor 10 mungkin gampang nih adik-adik. Jadi dia lulusnya kapan? Tadi ada di wacana ini. Oke, kapan nih nomor 10? Kapan dia lulus dari universitas? Angka aja nih, angka kita scanning ya. 1887 apa? Meninggalkan India ke Inggris ya, kuliah. 1891 qualifying. Jadi lulus jurusan hukum ya. 1891. Jadi jawabannya adalah yang C. Satu lagi nomor 10. Ini bisa diganti dengan apa nih kira-kira? The word non-violence, tanpa kekerasan. Nah, lihat kan dia punya tiga kepercayaan nih, non-violence, religious tolerance, dan truth and truth. Itu sama dengan apa nih? Apakah favorable conduct, peaceful action, political spirit, religious prejudices, atau passive behavior? Sebenarnya dari tadi sudah kita bisa simpulkan sih ya. Dari nomor 11 ini
dari sini juga udah ketahuan nih, tanpa kekerasan. Tanpa kekerasan artinya apa? Tanpa kekerasan artinya apa tuh adik-adik? Tanpa kekerasan artinya apa? Peaceful action ya. Jadi jawabannya 11 adalah yang B. Oke, sepertinya sudah terjawab semua nih soal latihan kita untuk hari ini. Masih ada waktu, mungkin adik-adik ada yang mau ditanyakan dulu, silakan, atau ada yang mau disampaikan. Apakah sudah jelas atau gimana? Aman ya, aman. Aman. Kalau uh, walaupun tetap ya harus banyak latihan ya. Oke, kalau sudah aman, gimana nih? Bisa ditutup aja mungkin ya. Kalau sudah aman, mungkin saya kembalikan ke Kak Ayu aja. Silakan Kak Ayu. Jazakallah khair kepada Kang Yadi yang sudah menyampaikan materi mengenai literasi bahasa Inggris untuk ujian mandiri. Terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya ya Kang. Mudah-mudahan teman-teman bisa mendapatkan ilmu dari Kang Yadi. Oke, teman-teman, mungkin cukup ya pembelajaran di sesi 1 ini. Kita akan ketemu lagi di sesi 2 nanti jam 10. Untuk presensinya, linknya seperti biasa ya teman-teman, ada di grup, ada di deskripsi grup gitu. Mungkin cukup ya dari saya, dan juga sekali lagi terima kasih Kang Yadi yang sudah memberikan pembelajaran kepada teman-teman hari ini. Selamat beristirahat dan berkegiatan. Barangkali ada kelas lagi ya Kang? Atau udah nih Kang? Biasa kalau guru ngajar terus. Oh iya siap. Semangat ngajarnya ya Kang. Terima kasih. Jazakumullah khair kepada teman-teman semua. Silakan boleh istirahat. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses sehat selalu ya buat semuanya. Amin amin ya rabbal alamin.